Halo semuanya, saya Fadli dari Departemen Keilmuan. Kali ini saya akan melakukan salah satu program kerja dari Keilmuan, yaitu adalah Pathways dengan mata kuliah metode numerik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear atau dekomposisi LU dalam metode numerik. Sebelumnya mungkin sistem persamaan linear mungkin atau SPL mungkin semua sudah tahu SPL itu seperti apa karena sudah dipelajari sebelumnya di pelajaran aljabar linear. Singkatnya, SPL itu adalah sebuah sistem atau persamaan linear yang memiliki matriks dan vektor berupa vektor variabel yang dapat dikalikan atau dijumlahkan menjadi sebuah vektor konstanta. SPL ini bakal sering ditemui dalam keteknikan dan atau yang berurusan dengan penyelesaian persamaan diferensial parsial. Dan selanjutnya ini ada dekomposisi LU. Apa sih dekomposisi LU? Jadi jika matriks A atau matriks non singular yang determinannya bukan 0, maka itu dapat difaktorkan atau bisa dibilang diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah atau lower dan matriks segitiga atas atau upper. Bisa dilihat matriks segitiga lower, mungkin perbedaannya bisa dilihat dari diagonalnya, yaitu adalah matriks lower semuanya itu harus 1, dan matriks segitiga atas atau upper itu tidak, dia berfokus kepada untuk matriks segitiga atas lebih berfokus kepada di bagian segitiga bawahnya yang semuanya 0. Selanjutnya mungkin adalah cara dekomposisi LU pada SPL. Di sini terdapat matriks A yaitu matriks utama dan X matriks X atau matriks variabel, dan B yaitu adalah sebagai konstantanya. Mungkin rumusnya bisa kita lakukan untuk pertama-tama yaitu adalah mencari LU-nya dulu. Mencari LU seperti yang di sini bisa dilakukan menggunakan OBE yang sudah dipelajari. Selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan L dan U, itu kita bisa mengikuti rumus yang ada di bawah sini, yaitu adalah L yaitu adalah lower ini, dan dikalikan vektor Y yang kita vektor baru sama dengan B yang sudah kita ketahui, itu untuk mendapatkan nilai Y. Nah, nilai Y ini, nilai variabel Y ini akan menjadi konstanta di rumus selanjutnya, yaitu adalah di bagian upper. Jadi matriks upper ini untuk mencari nilai X atau variabel X yang kita cari di persoalan selanjutnya. Mungkin bisa langsung saja ke soalnya, itu adalah matriks 4 matriks A dengan 4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6 dengan X tidak diketahui dan B-nya itu adalah 2, 1, 0. Mungkin bisa dilihat mungkin bisa dilihat di spreadsheet ini ya, ada matriks A dan ini matriks L yang sudah di OBE dan matriks U yang sudah di OBE. Perbedaan jelas dari L dan U adalah bisa dilihat kalau matriks lower semua angkanya di bawah dan diagonalnya itu semuanya 1, dan matriks upper itu diagonalnya tidak harus 1 dan bagian atasnya bagian diagonal ke atas semuanya angka. Dan di sini bisa dilihat B atau vektor konstantanya. Bisa langsung ke rumus yang tadi, yaitu adalah rumus yang pertama, yaitu adalah matriks L dikali matriks dikali vektor Y atau vektor variabel sama dengan konstanta. Bisa dilihat di sini matriks L dengan konstanta dan variabelnya. Karena di sini 1 cuma ada angka 1 dan sisanya 0, jadi sudah jelas kalau misalkan bagian matriks ini itu adalah variabel. Bisa dilihat di sini, mungkin bagaimana cara menghitungnya seperti SPL pada umumnya, itu adalah Y1 dikali 1, Y1 dikali 1 ditambah Y2 dikali 0 ditambah Y3 dikali 0. Mungkin gampangnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mengikuti hitungan tersebut, kita berakhir di mana hitungannya adalah Y1 yang dikalikan 1 dan sisanya dikalikan 0 itu sama dengan 2 atau hasil akhir dari baris atau kolom ini. Jadi kita bisa mendapatkan Y1 sama dengan 2. Selanjutnya ke baris selanjutnya, yaitu adalah negatif 0,5 dan 1.
untuk menemukan Y2 ini, karena kita sudah tahu nilai dari Y1 atau 0,5 nilai 0,5, karena bisa dilihat ini adalah rumus untuk mencari Y2. Mungkin sebelum rumus itu bisa, kalau kita menggunakan perkalian yang ada di sini sampai di sini, itu bisa ditulis dengan cara negatif 0,5 dikalikan dengan Y1 ditambah dengan 1 atau yang ada di sini dikalikan dengan Y2. Sorry. Dikalikan dengan Y2. Dan terus ditambahkan, karena ditambahkan dengan 0 dikalikan Y3, jadi 0 dan tidak ada hasil, jadi sama dengan 1. Itu mengikuti baris yang ini, dan bisa disimplifikasi menjadi seperti ini. Dan dari hitungan ini kita bisa menemukan kalau Y2 hasilnya adalah 2. Dan bisa lihat di sini adalah hitungan mudahnya, I7 yaitu ini 1 dikurangkan dengan ini dan dikalikan oleh ini. Selanjutnya untuk baris yang terakhir, untuk mencari Y3 bisa dilihat di sini. Mungkin bisa langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu adalah I8 atau I8 itu adalah 0 ini dikurangin oleh 0,25 karena ini baris Y1 berarti dikali Y1, terus dikurangi lagi oleh negatif 0,5 yang dikalikan oleh Y2, dan itu menghasilkan Y3 adalah 0,5. Jadi kita sudah mendapatkan Y1, Y2 dan Y3. Jika kita terpaku dengan rumus, langkah selanjutnya adalah untuk menemukan X dengan matriks upper dan vektor Y yang sudah tadi kita dapatkan. Bisa dilihat di sini, ini adalah matriks upper yang sudah di OBE dari matriks A. Lalu ini adalah vektor Y yang sudah tadi kita temukan menjadi konstanta. Lalu karena digit, ya, selanjutnya adalah kita mencari X atau matriks variabel dari SQL ini. Karena ini matriks upper dan di baris paling bawah, di kolom paling bawah ini ada baris yang cuma ada 1, kita mulai dari sini. Sebenarnya ini rumusnya sama dengan matriks yang di atas karena ini sama-sama SQL. Jadi mungkin di sini bisa dibilang rumus awalnya itu adalah 8,5. Rumus pertamanya itu mungkin bisa dibilang 0 dikalikan X1, 0 ini dikalikan oleh X1, 0 ini dikalikan X2, 0 ini dikalikan X1 ditambah 0 ini dikalikan X2 ditambah 8,5 dikali X3. Karena ini semuanya 0, jadi yang kita hitung atau highlight cuma 8,5 dikali X3. Ya. Bisa dibilang di sini rumus gampangnya adalah 8,5 dikalikan dengan X3 itu sama dengan 0,5. Dan mungkin kalau kita tukar-tukar, X3 dipindahkan ruas ke sebelah kanan dan 0,5 dipindahkan ke ruas kiri, akan menjadi seperti ini. X3 sama dengan 0,5 dibagi 8,5. Dan ini adalah hasilnya, bisa dilihat sini. Yang kuning ini adalah 0,5 dibagi dengan 8,5. Selanjutnya itu adalah kita mencari X2 karena kita sudah menemukan X3. Rumusnya bisa dibilang sama kayak tadi atau dengan cara di atas, yaitu adalah 2 dikurangkan dengan 4,5. Yang kita sudah tahu X3 nya ini adalah sekian, jadi 4,5 ini akan dikalikan dengan sekian dan dikurangkan dengan negatif 2,5 dikali dengan X2, yang bisa disederhanakan rumusnya jadi seperti ini. Dan bisa dilihat ini rumus yang tadi, itu adalah ini konstantanya dikurangi oleh 4,5 dikalikan dengan sekian dan dibagi oleh 2,5.
rumusnya akan jadi seperti ini. Begitu juga dengan X1 juga menggunakan rumus yang sama, bisa dilihat 2 itu konstantanya dikurangin dengan di sini ada 3x 3 dikali x2 yaitu adalah sekian, dan negatif 1 dikalikan dengan x3 itu sekian, terus dibagi oleh 4 dan rumusnya jadi seperti ini. Bisa lihat ini adalah 2 dikurangin dengan D11 atau 3 dikalikan dengan ini negatif 0, sekian dan dikurangi oleh S1 dikurangi oleh S1 atau negatif 1 yang ada di sini dengan X3 atau yang sekian, lalu dibagi oleh 4 yang ada di ujung sini. Lalu kita berhasil nemuin X1, X2, X3. Ya, bisa dilihat di sini di PPT jawaban yang benar adalah bisa dilihat X1 1,035 bisa sama, dan X2 negatif 0,69 dan X3 0,0588. Mungkin dari saya sekian dari materi SPL. Saya lanjut ke Alisa ke materi interpolasi.